Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang Allah muliakan, jamaah salat tarawih Masjid Al-Muqarrabin yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala khairi khalqillah Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Uhayyikum tahiyatan islamiyah, tahiyatun mubarakatun min indillah, wa tahiyatul Islam hiyas salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibnu Qudamah dalam kitab Minhajul Qasidin menegaskan bahwa musibah yang mendekatkan kita kepada Allah itu hakikatnya adalah nikmat, dan nikmat yang menjauhkan kita dari Allah itu pada hakikatnya adalah musibah. Pertanyaannya, menurut Bapak Ibu sekalian, pandemi COVID-19 ini musibah apa nikmat? Bagi yang ada di dalam masjid, insya Allah ini nikmat. Tapi bagi yang di luar masjid, musibah. Mohon maaf dengan segala hormat Bapak Ibu sekalian, dengan segala hormat. Tidak ada maksud untuk menyinggung siapapun, tetapi sebagai tanggung jawab moral sebagai sesama umatnya Rasulullah, izin saling mengingatkan. Begini, Rasulullah menegaskan, lam yanzilul musibah illa bizzunub wa lam yakshib illa bittaubah. Musibah apapun itu tidak akan turun kecuali karena dosa manusia, dan tidak akan diangkat oleh Allah kecuali dengan taubat. Pesannya begini kepada semua yang mendengarkan kultum malam ini dimanapun: bersikap adillah terhadap setiap ketetapan dan ketentuan Allah dalam hidup ini. Ketidakadilan kita dalam menyikapi ketetapan dan ketentuan Allah itu yang akan membuat pandemik ini tidak akan pernah berakhir. Walaupun nanti secara fisik lahiriah dia berakhir, tetapi dampak kerusakannya yang kita takutkan tidak hanya menimbulkan kerusakan di dunia, tapi sampai merusak akhirat seseorang. Kalau memang takut datang ke masjid karena alasan COVID-19, tolong yang takut itu juga jangan datang ke tempat yang lain. Ke pasar, ke mall, kemanapun, cukup stay at home. Itu adil namanya. Ya. Ini sorry to say ini Bapak Ibu sekalian, saya agak emosional karena saya lihat corona ini seakan-akan sekarang jadi Tuhan yang maha kuasa, Pak. Ini Tuhan palsu ini. Sebenarnya yang bisa memerintah, yang bisa mencegah itu kan Allah. Yamna wa ya'mur, itu Allah. Sekarang ada Tuhan baru palsu namanya corona. Itu bisa memerintah dan bisa melarang.
bukan menegasikan apalagi mengecilkan usaha siapapun, tidak, bukan itu fokusnya. Tetapi ini khusus pesan agama kepada semua kita umat Rasulullah ini yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, bersikap adillah. Ketidakadilan kita membuat dampak dari pandemik ini. Bukan hanya dunia kita yang rusak, tetapi na'udzubillah akhirat pun bisa ikut rusak. Maka sederhana ikhwatal iman, kita patuhi protokol kesehatan sebagai bentuk ikhtiar. Satu. Yang kedua, tingkatkan iman, jaga imun. Itu mutlak. Imun saja tidak cukup kalau imannya nggak kuat. Karena corona ini sudah menyerang perasaan dan hati manusia. Yang ketiga, daripada kebanyakan mikirin corona, lebih baik banyakin zikir kepada Allah. Dan terakhir, kalau sudah maksimal ikhtiar, sakit berobat, mati takdir, selesai. Jangan dibuat ribet. Sudah maksimal ikhtiar kita, masih kena sakit, ya berobat. Lo nggak mempan obatnya malah mati, udah takdir, udah. Sampai di situ saja, jangan pakai koma lagi, titik, sudah selesai. Jadi tidak menghalangi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala, sebab corona ini, kalau istilah orang Jawa, bukan ujuk-ujuk, Pak. Bukan ujuk-ujuk muncul ke atas muka bumi ini. Maka jangan kita pisahkan corona dengan Tuhannya. Corona itu juga punya pencipta, Pak. Yang menciptakan corona itu sama dengan yang menciptakan kita, Allah. Kok penciptanya sama, ngapain kita harus dalam tanda kutip takut? Oh, enggak takut Ustaz? Enggak. Waspada wajib. Kalau takut nanti yang melahirkan paranoid. Tapi kalau waspada, yang lahir adalah kehati-hatian. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Singkat saja, tadi tema yang diamanahkan oleh panitia, ini kultum penutup ini. Penutup Ramadan tahun ini. Besok giliran panitia. Ini berarti kultum penutup, temanya meraih kemuliaan. Insya Allah yang ada di dalam masjid ini semua akan mendapatkan kemuliaan Ramadan, insya Allah. Kelihatan dari wajah-wajahnya semua akan mendapatkan Lailatul Qadar ini. Karena pemerintah sudah membantu kita untuk bisa meraih Lailatul Qadar dengan semangat, makanya mudik dilarang. Ya, alhamdulillah kita mengapresiasi semuanya. Yang positif-positif saja. Kita lihat yang positifnya. Baik, sebagai bahan evaluasi untuk semua kita Bapak Ibu sekalian, ada 5 tanda orang yang gagal Ramadannya, Pak. Berdasarkan Al-Quran, hadis, dan asar para sahabat. Ini disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibrahim At-Tuwaijiri dalam kitab beliau yang berjudul Mausu'atu Fiqhil Qulub. Kitab ini sangat familiar di dunia Islam. Ada 5 tanda, kata beliau, gagalnya seseorang dalam meraih kemuliaan Ramadan. Yang pertama, al-qaswatu fil qulub. Al-qaswatu fil qulub itu adalah hati yang mengeras. Hati yang mengeras itu, kata beliau, adalah hati yang sulit ditembus oleh nasihat agama. Kalau dinasehatin, itu hatinya ngelawan. Jadi kalau ada ustadz ceramah atau ada teman, saudara, tetangga yang mengingatkan dia tentang agama, itu protesnya luar biasa. Walaupun secara lisan tidak, di hati itu ngelawan. Kalau ada ustadz ceramah, dia bilang, bisa-bisanya Pak Ustadz aja tuh. Ngomong doang belum tentu juga ngerjain.
protes. Ini di tempat lain, kalau di sini insya Allah beda dari yang lain. Al-muqarrabin insya Allah. Jadi al-qaswatu fil qulub. Yang kedua, jumudul ain. Jumudul ain itu mata yang membeku. Mata yang membeku itu mata yang mudah menangis untuk dunia tapi sulit menangis untuk akhirat. Sendal hilang di masjid, update status seminggu penuh, sedihnya berkepanjangan. Tapi kalau akhirat yang luput, urusan akhirat, telat sholat berjamaah atau bahkan tinggal sama sekali sholatnya, dia biasa-biasa saja. Jadi mata yang mudah menangis untuk urusan dunia tetapi sulit menangis untuk urusan akhirat. Yang ketiga kata beliau, faqdul haya, hilangnya rasa malu. Subhanallah, beberapa tahun yang lalu, ya belakangan ini, dulu kalau ada warung buka siang hari Ramadan, itu ada yang makan di dalam, itu yang kelihatan paling kaki. Makanya kata orang ada jurik makan gitu. Karena yang kelihatan cuma kakinya, jurik hantu. Sekarang Pak, kaki, badan, kepalanya kelihatan semuanya. Udah pada nggak punya malu Pak. Ya, subhanallah, Nabi berpesan dalam hadis riwayat Abu Daud, orang yang hidup tidak punya malu itu adalah orang yang hidup tanpa kehidupan. Maka secara bahasa, hidup itu dengan malu punya akar kata yang sama. Bahasa Arabnya hidup al-hayatu, malu al-haya'u. Maka orang yang hidup tanpa rasa malu adalah orang yang hidup tanpa kehidupan. Yang keempat kata beliau adalah al-hirsu minad dunya, semakin tamak terhadap dunia, semakin rakus terhadap dunia. Bukan Islam melarang kita untuk mencari dunia, bukan. Tetapi dunia harus menjadi sarana untuk mendekatkan kita kepada Allah. Ini sudah penghujung Ramadan, ada syariat zakat. Maka yang belum menunaikan zakat agar ditunaikan sebelum diambil tindakan tegas. Jadi bukan himbauan lagi, biasanya bahasa DKM itu jangan menghimbau lagi. Karena perintahnya dalam Al-Quran itu memakai redaksi khud min amwalihim. Khud itu ambil paksa. Dan yang terakhir tulul amali. Tulul amal itu panjang angan-angan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ditanya, Bapak enggak sholat isya, besok masih ada isya, enteng jawabnya. Besok masih ada isya, yang jadi masalah yang jawab tadi besok masih ada apa enggak. Jadi menunda-nunda kebaikan, apa yang bisa dilakukan. Mudah-mudahan kelima karakter ini, kelima kondisi ini tidak ada di dalam diri kita Bapak Ibu sekalian. Sebagai penutup, Ibnu Qudamah memberikan pesan indah begini. Lau kanal abdu khafal abdun nara kama khafal faqra lanaja minhuma walau ragibal abdu fil jannati kama ragiba fil ghina lana lahuma. Seandainya seorang hamba itu begitu takut kepada neraka sebagaimana takutnya kepada kemiskinan, maka Allah akan membebaskan dia dari kedua-duanya. Dan jika seorang hamba itu begitu mencintai surga sebagaimana dia mencintai kesenangan dunia dan kekayaan, maka Allah akan memberikan kedua-duanya kepadanya. Mudah-mudahan semua kita yang terhimpun malam ini di tempat yang baik, di malam yang baik, di bulan yang baik,
Allah catatkan bagian dari hamba-hambanya yang tidak hanya takut miskin, tapi juga takut neraka, dan tidak hanya cinta terhadap dunia, tetapi juga cinta terhadap akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.